Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, mari saya mengajak kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Kami rindu untuk belajar firman Tuhan, dan biarlah kami bukan hanya sebagai pembelajar, tetapi sebagai para pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Gembalakanlah domba-dombaku, yang terambil dari Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19, dan saya akan bacakan ayat yang ke-15 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jemaat kasih dalam Tuhan, peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, disiksa, dan kemudian mati di atas kayu salib. Tetapi di dalam peristiwa Jumat Agung adalah peristiwa yang juga berbicara tentang pengkhianatan. Kita ingat tentang pengkhianatan Yudas misalkan, ketika dia menjual gurunya dengan 30 keping uang perak. Kemudian kita juga berbicara tentang pengkhianatan dari Simon Petrus ketika dia berkata, "Aku tidak kenal orang ini, orang yang sedang diadili, orang yang sedang ditangkap itu, aku tidak kenal sama sekali." Sehingga ketika kita bicara tentang Simon Petrus secara khusus, maka Simon Petrus adalah seorang pengkhianat, kita bisa katakan seperti itu. Tetapi di dalam pengkhianatannya ada penyesalan yang timbul, dan ketika Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, maka terjadi percakapan kembali antara Tuhan Yesus dengan Simon Petrus itu sendiri. Ketika kita melihat di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15 sampai dengan 19 yang nanti kita bisa baca di tempat kita masing-masing, maka di sana ada pertanyaan dari Tuhan Yesus. Pertanyaan tentang apakah Simon Petrus itu mengasihi akan Yesus. Kata kasih yang digunakan oleh Tuhan Yesus di sini adalah agape. Tetapi kemudian Simon Petrus berkata, "Aku mengasihi engkau." Dia menjawab dengan kasih yang bukan agape, tetapi kasih philia, kasih persahabatan itu. Sehingga ketika kita melihat akan hal ini, maka Simon Petrus tahu bahwa dia sudah mengkhianati gurunya, bahwa dia sudah masuk di dalam kehidupan keseharian rutinitas sebagai seorang nelayan, sehingga ketika sang guru yang sudah bangkit itu bertanya, maka dia tahu akan kelemahan dirinya. Dan dia berkata, "Tuhan, aku mengasihi engkau." Tetapi bukan di dalam kasih agape itu. Kenapa? Karena hanya kasih Tuhan yang sanggup memberikan kasih agape itu kepadaku yang sudah pengkhianat ini. Karena itu ketika kita melihat akan hal ini, maka apa yang harus dilakukan oleh Simon Petrus? Maka Tuhan Yesus berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ketika kita melihat panggilan Tuhan atas diri Simon, maka Tuhan memanggil dia awalnya adalah menjadi penjala manusia. Dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dia dipanggil, dia dipersiapkan 3,5 tahun untuk mengemban akan amanat agung Tuhan, yaitu membawa orang-orang untuk mengenal Tuhan. Itu panggilan penginjilan. Kemudian ketika kita melihat setelah Tuhan Yesus bangkit, kemudian dia berkata, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dua panggilan yang Tuhan berikan kepada Simon Petrus ini bukanlah panggilan yang mudah.
membawa orang mengenal Tuhan, membawa orang dari manusia berdosa menjadi orang yang diselamatkan, memberitakan kabar baik itu bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi lebih sulit lagi adalah ketika menjadikan diri sebagai gembala, mengembalakan akan domba-domba milik Tuhan. Ketika kita bicara tentang mengembalakan di sini, maka kita bisa berkata bahwa ini bicara tentang memuridkan, menjadikan orang-orang itu menjadi murid Kristus. Kita tahu Simon Petrus gagal menjadi murid Tuhan. Dia dengan ponggahnya berkata, aku gak akan pernah mengkhianati engkau. Tetapi di dalam satu titik ketika penderitaan yang dialami oleh Kristus, dia berkata, aku tidak kenal engkau. Petrus pernah mengalami yang namanya kegagalan menjadi murid. Tetapi Tuhan panggil dia untuk menjadi seorang yang mengembalakan domba-domba Tuhan. Mengembalakan akan umat Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan, setiap kita, saya yakin kita sudah ditaruh Tuhan di sebuah komunitas gereja. Gereja GKY, di mana kita bertumbuh, gereja GKY secara lokal, di mana kita berjemaat di situ, beribadah di situ. Dan ada orang-orang yang secara struktural mengembalakan kita. Ada para gembala di sana, ada para hamba Tuhan di situ, ada para penatua di situ, dengan berbagai konsep yang mereka punya, dengan berbagai program yang mereka punya, ada para pengurus di situ, dengan program-program tahunan yang mereka punya untuk mengembalakan kita. Tetapi bukan hanya pengembalaan itu dilakukan oleh hamba Tuhan, oleh para penatua, oleh para pengurus, tetapi kita pun dipanggil untuk menjadi gembala-gembala bagi sesama kita. Seringkali kita menuntut diri untuk digembalakan. Itu baik, itu penting, tetapi kita tidak berhenti pada sebuah konsep kita digembalakan. Kita menjadi domba, kita terus diarahkan, kita terus dibujuk, kita terus diarahkan supaya berjalan lurus. Tetapi kita pun dipanggil untuk mengembalakan. Kita dipanggil untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tetapi kita dipanggil juga untuk memuridkan, mengembalakan sesama anak-anak Tuhan. Kita bersyukur gereja kita, GKY secara keseluruhan menekankan tentang pemuritan itu. Kita dipersiapkan menjadi murid dan pada akhirnya kita memuridkan orang lain. Dan biarlah kita perlu untuk terus mengemban akan amanat Tuhan ini. Menjadi gembala bagi sesama. Memperhatikan mereka, mendoakan mereka, mendorong mereka. Dan kalau kita digembalakan, maka kita harus tahu bahwa kita harus bereaksi. Kita harus berespon. Kita harus melakukan sesuatu. Ketika gereja mempersiapkan diri, mengatur untuk pengembalaan, kita pun meresponi itu. Ketika gereja mempersiapkan diri untuk beribadah, maka kita pun harus beribadah. Ketika gereja mempersiapkan diri di dalam pembinaan, maka kita mendorong diri kita untuk juga dibina. Ketika dua sisi ini kita lakukan, menjadi gembala atas sesama dan menjadi domba yang digembalakan, maka kita berjalan di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk saat ini. Biarlah kami orang-orang tebusan Tuhan, kami telah mengecap akan kasih Tuhan, pengembalaan Tuhan kepada kami, dan biarlah kami juga menjadi gembala atas sesama kami, memperhatikan mereka, mempedulikan mereka. Dan ketika kami menjadi gembala dan domba, maka di sana kami terus berjalan bersama-sama dengan Sang Gembala Agung itu, yaitu Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, biarlah kami mengemban panggilan Tuhan atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita, senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.